Si pemuda berusaha menghindari kejaran musuh. Setiap hari berpura-pura gila dan bodoh di desa. Malam hari harus melakukan 100 kali salto berturut-turut. Kalau tidak, sama sekali tidak bisa tidur. Pada saat ini, CEO cantik yang lewat hanya melirik si pemuda. Dan yakin bahwa dia pasti bukan orang biasa. Maka keesokan harinya, sang CEO tanpa ragu langsung membawa mobil mewah. Datang ke desa, menikahi si bodoh. 5 tahun berlalu. Meskipun sang CEO tidak menemukan keistimewaan si bodoh, tetap saja terlihat seperti orang bodoh. Namun di bawah bimbingan CEO cantik setiap malam, tubuh suami bodoh masih sangat sehat. Hal ini membuat sang CEO tersenyum setiap hari. Malam itu sang CEO mengajar suami bodoh sepanjang malam, menahan rasa sakit pinggang dan punggung. Baru saja tiba di perusahaan, mengetahui bahwa perusahaannya menghadapi krisis besar, akan segera bangkrut. CEO wanita yang kebingungan hanya bisa pulang ke rumah, mencari suami bodoh untuk menghibur. Saat dia bersiap-siap untuk mengatur masa depan suami bodoh, preman lokal tiba-tiba masuk ke rumah, langsung mengganggu kehidupan tenang sesaat ini. Ternyata selama ini CEO wanita telah menghabiskan sebagian besar energinya pada suami bodoh. Inilah yang menyebabkan perusahaan terjerat utang besar, hampir bangkrut. Preman datang hari ini untuk menagih hutang. Namun ketika melihat wajah cantik CEO wanita, preman langsung memiliki niat jahat, langsung mendekat dan mulai bertindak kasar, ingin melakukan hal yang tidak senonoh di tempat. Hampir saja diperkosa oleh preman. Mendengar keributan, suami bodoh segera keluar dan menghentikannya. Memeluk kepala botak preman dan menggigitnya dengan liar. Preman yang kesal karena digigit, mengangkat tinju dan memukul si bodoh 2 kali. Lalu mendorong si bodoh dengan keras hingga jatuh ke tanah. Kepalanya langsung terbentur meja. Tidak disangka si bodoh malah mendapat keberuntungan dari musibah, mengembalikan semua ingatannya. Dia tidak lagi terlihat bodoh. Ternyata si bodoh, identitas sebenarnya adalah seorang pahlawan, penguasa kota yang sangat berkuasa. Namun karena ilmu keluarga yang sangat luar biasa, malangnya diserang oleh 5 ahli tingkat dewa. Saudara kembarnya tewas di tempat. Dalam kemarahan, dia menggunakan ilmu terlarang untuk membunuh ke-5 ahli tersebut. Namun dia juga terluka parah. Meskipun berhasil menyelamatkan nyawanya, namun karena efek samping ilmu terlarang, membuatnya menjadi bodoh selama 5 tahun penuh. Kali ini, ingatannya pulih secara tak terduga. Namun kekuatannya masih perlu waktu untuk pulih. Hanya bisa terus berpura-pura bodoh. Namun dalam hatinya, dia bersumpah diam-diam, bahwa dia pasti akan melindungi wanita CEO seumur hidup. Tepat pada saat itu, sekretaris yang membawa kotak obat dengan tergesa-gesa berkata, 8 keluarga besar telah bergabung untuk memberikan tekanan pada perusahaan, meminta untuk menyelesaikan tugas mereka dalam 1 hari, atau harus membayar denda triliunan. Bosku, perusahaan kita sama sekali tidak punya uang sebanyak itu. 8 keluarga besar bergabung. Sungguh kesepian. Kamu keluar dulu. Berikan masalah ini kepada saya. Hanya 8 tahun kematian. Sudah 3 tahun sepi. Kapan kamu akan sembuh? Aku benar-benar lelah sendirian. Mengapa aku harus memberitahumu ini? Aku bicara pun kamu tidak mengerti. Kamu patuh. Aku akan menangani beberapa urusan perusahaan. Kalau begitu, kita tidak butuh perusahaan ini. Bagaimana kalau kita pergi meninggalkan Kingsu bersama? Melihat sosok wanita direktur yang pergi dengan tergesa-gesa, pemuda itu memutuskan untuk membantunya mengatasi segala rintangan. Kemudian, sendirian ia datang ke perusahaan besar milik 8 keluarga besar. Namun dihalangi oleh penjaga pintu yang tidak memperbolehkannya masuk. Pemuda itu segera menendang penjaga pintu hingga terlempar. Kemudian dengan bangga dia masuk ke dalam perusahaan. Namun dia dikelilingi oleh beberapa pengawal. Saat pemuda hendak bertindik, si preman yang mengganggu wanita CEO, tiba-tiba keluar bersama anak buahnya. Melihat bawahannya, malah dipukul oleh seorang bodoh menjadi seperti ini. Langsung memerintahkan semua bawahannya untuk menyerang. Memerintahkan mereka untuk memotong anggota tubuh pemuda. Namun pemuda melihat pengawal yang hendak menyerangnya, mengangkat kaki dengan gerakan serangan besar. Prajurit-prajurit ini sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan. Hanya dalam 30 detik, semuanya dikalahkan oleh pemuda dan terjatuh di tanah. Adegan ini membuat preman itu mundur terus-menerus ketakutan, dan terus memohon ampun kepada pemuda. Namun pemuda sama sekali tidak ingin mendengarkan omong kosongnya. Langsung mencabut gigi depan preman itu, lalu pergi dengan puas. Namun tiba-tiba dihadang oleh seorang wanita yang datang dari depan. Ketua Gerbang Surgawi, Pangeran Yanping, Jingyu. Selamat datang kembali, Tuan Kota. Bangkitlah, Tuan Kota. Mereka tidak menghormati siapapun. Bagaimana menanganinya? Bunuh mereka. Sepertinya selama bertahun-tahun, kamu selalu melindungiku secara diam-diam. Bagaimana keadaan terkini di kota Wushuang?
Kota Wushuang memiliki 5 bendera dan 4 gerbang. Mengalami kehancuran. Baru-baru ini, gerbang Tian, Ri, dan Yue, pemimpin gerbang tiba-tiba menghilang lagi. Bawahan juga sedang menyelidiki. Pasti ada yang mencurigakan dalam hal ini. Hal mengenai pemulihan ingatanku. Jangan beritahu siapapun. Kamu harus berhati-hati belakangan ini. Bawahan mengerti. Aku ingin melihat sendiri. Siapa yang berada di balik ini? Siapa yang melanggar kota Wushuang? Harus dihukum mati. Apa katamu? Kelompok Qiangsheng telah dihancurkan. Hancurkan Qiangsheng terlebih dahulu. Kemudian hancurkan Changfeng. 8 kata ini ditinggalkan oleh pembunuh. Ya, hahaha, menarik, bagus. Kelompok Qiangsheng memang kuat. Namun dibandingkan dengan kelompokku, Changfeng, tidak ada yang bisa dibandingkan. Kamu harus tahu bahwa kelompokku, Changfeng, telah berdiri kokoh di Qingzhou selama 30 tahun penuh. Aku bahkan belum pernah melihat orang yang berani berbicara seperti itu. Aku lihat kamu memang tidak memiliki kesadaran diri. Aku pikir aku siapa? Ternyata dari keluarga Mu Qiansui yang membesarkan orang bodoh itu. Karena kamu mencari kematian dengan datang sendiri, maka hari ini aku akan memenuhi keinginanmu. Kalian sekarang langsung bertindak. Bunuh dia. Salah paham, Tuan Lin. Aku mohon jangan marah. Maafkan nyawaku. Siap membayar harga apapun. Membatalkan misi Tianbang. Mengganti rugi 10 kali lipat untuk grup Changsui. Oh, Anda sudah memberikan perintah. Tentu saja tidak masalah. Jadi sekarang aku akan mengumumkan. Grup Changfeng secara sukarela membatalkan misi Tianbang. Harus mengganti rugi untuk grup Changsui. Ratusan miliar ganti rugi yang dilikuidasi. Sampaikan kepada 6 keluarga besar Qingzhou. Siapa berani mengganggu Mu Qiansui, akan berakhir seperti grup Qiangsheng. Sepertinya grup Changsui tidak akan bisa menyelesaikan. Kami 8 keluarga besar menyerahkan misi Tianbang, ganti rugi triliunan. Meskipun Mu Qiansui harus menjual dirinya sendiri, tidak bisa mengumpulkan jumlah itu. Saya melihat semua pemimpin lebih baik bersiap-siap. Bersiaplah untuk menerima gerap Changsui. Menerima grup Changsui. Semua orang, tunggu sebentar. Mu Qiansui, akhirnya kamu mau muncul. Tolong hubungi kepala rumah tangga masing-masing. Hubungi kepala OI keluarga besar 8. Tentang masalah tugas papan surgawi. Grup Changsui akan melakukan negosiasi. Mu Qiansui, kamu masih punya. Apa yang bisa kamu negosiasikan dengan kami? Sesuai dengan peraturan. Tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas ini. Akan dihukum 10 kali lipat. Apakah semua setuju? Membayar. 3 hari. Saya hanya butuh 3 hari. Dengan grup Changsui kami, jaringan dan sumber daya kami, pasti akan memberikan semua orang jawaban yang memuaskan. Jika pada saat itu grup Changsui kami tidak menyelesaikan tugas, saya akan memberikan kompensasi 10 kali lipat. Diserahkan dengan tangan terbuka. Hubungan jaringan grup Changsui saat ini di seluruh Qingzhou. Tidak ada yang berani membantu kamu. Tugas untuk masuk ke daftar papan surgawi. Mana yang tidak sangat sulit. Dengan grup Changsuimu sekarang, bisakah kamu melakukannya? Kami dari grup Changsui berdiri teguh di Qingzhou selama bertahun-tahun. Siapa yang tidak tahu? Keahlian dan sumber daya kami. Semua orang melihatnya dengan jelas. Sepertinya kamu masih belum paham situasinya. Kami, 8 keluarga besar, maju dan mundur bersama. Aku juga tidak takut untuk memberitahumu. Hari ini siapa yang berani membantumu? Grup Changsui berarti melawan 8 keluarga besar kami. Saat itu, seluruh Qingzhou tidak akan ada tempat bagi mereka. Anda sudah berkolusi. Benar. Kita di sini bersama hari ini, untuk menantangmu. Grup Changsui, kami, 8 keluarga besar, kami sudah menyiapkan semuanya. Hari ini, 7 kabupaten dan 32 kabupaten. Aku lihat, siapa yang berani membela grup Changsui kalian. Kalian sudah bersekongkol sejak lama. Omong kosongmu. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh grup Changsui. Siapa yang berani mencela aku. Qiansui. Lin Chang. Tenang saja. Dengan aku di sini, tak seorang pun berani menyakiti. Mulai sekarang, biarkan aku yang melindungimu.
Lin Chang, kamu sudah baik. Sudah pulih. Aku tidak akan membiarkanmu disakiti lagi di masa depan. Hahaha. Siapa saya sebenarnya? Saya selalu mendengar, Pakmu punya selera yang istimewa. Memelihara seorang bodoh di rumah. Mungkin dia yang dimaksud. Mu Qiansui. Saya melihat Anda, keluarga Chang Sui. Sungguh sudah di ujung tanduk. Bagaimana? Tidak mungkin. Apakah Anda berencana mengandalkan bodoh ini untuk membalikkan keadaan? Lin Chang, kamu baru sembuh. Kembali dan istirahatlah terlebih dahulu. Percayakan masalah di sini kepada saya. Tenanglah, saya akan menangani masalah ini. Hanya 8 keluarga kecil di Qingzhou. Apa yang bisa mereka lakukan? Saya tidak salah dengarkan. Hanya 8 keluarga kecil. Kamu tahu posisi 8 keluarga besar saya di Qingzhou. Apakah posisimu di Qingzhou? Menginjak-injakmu sampai mati. Seperti menginjak semut. Chen Shao. Dia benar-benar bodoh. Aku tidak bisa memahaminya. Mu Qiansui. Pengemis dan bodoh. Jangan bicara lagi. Bosmu, saya akan membawanya pergi sekarang. Saya akan mengatakannya sekali lagi. Siapa yang berani menyakiti Mu Qiansui sedikit pun, menyentuh sedikit pun keluarga Chang Sui, aku akan mengeluarkanmu dari Qingzhou. Hanya denganmu menghancurkan 8 keluarga besar kami. Kapal pecah ini milik grup Chang Sui. Sudah hampir tenggelam. Sekarang aku akan membiarkan seorang bodoh sepertimu maju. Keluarga besar kami bersedia menerima kalian. Kalian juga adalah elit dalam industri ini. Seperti pepatah, di saat kesulitan masing-masing terbang. Kegagalan grup Chang Sui. Mengapa kalian harus ikut serta dalam kehancuran? Asalkan kalian keluar dari grup Chang Sui. Saya dan 8 keluarga besar saya bersedia menerima kalian semua. Aku bersedia keluar dari grup Chang Sui. Bergabung dengan keluarga besar. Serigala berbulu putih. Grup Chang Sui telah memelihara kalian begitu lama. Kalian telah dibesarkan dengan sia-sia. Biarkan dia mundur. Aku bersedia keluar dari grup Chang Sui. Kami harap Chen Shao bisa menerima kami. Kami juga bersedia keluar dari grup Chang Sui. Bosmu, Qiansui. Aku sudah bilang, selama aku di sini, tidak ada yang berani menyentuh grup Chang Sui. Apakah kamu sudah pulih? Sudah jam berapa sekarang? Masih saja berbicara omong kosong di sini. Jangan terburu-buru. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Bosmu. Aku percaya pada Acang. Aku tidak meminta banyak darimu. Benar-benar bisa menghentikan 8 keluarga besar. Selama Anda pulih, kita akan menjalani hidup dengan sederhana. Itu sudah cukup. Bosmu, hanya Anda yang percaya padanya. Apa gunanya lagi? Pemimpin keluarga Sima dari grup Changfeng telah datang. Kita dalam masalah. Bagaimana kita harus menangani ini? Mulai. Pemimpin keluarga Sima, mengapa Anda datang? Menghancurkan grup Chang Sui. Ini hanya masalah kecil. Anda hanya perlu menyuruh kami melakukannya. Pemimpin keluarga Sima, hari ini Anda yang memimpin grup Chang Sui. Bahkan dewa pun sulit menyelamatkan. Kita sudah memutus hubungan dengan grup Chang Sui. Memutuskan hubungan. Mohon diterima oleh pemimpin keluarga Sima. Mu Qianshu. Sepertinya lebih baik Anda berlutut. Menyerahkan grup Chang Sui. Mungkin dengan cara ini, pemimpin keluarga Sima akan memberimu jalan keluar. Pemimpin keluarga Sima, aku akan membiarkan dia berlutut untukmu sekarang. Grup Changfeng mengumumkan, membatalkan misi papan langit segera, mengganti dengan kompensasi 10 kali lipat dari hadiah. Grup Chang Sui, misi grup Changfeng telah dibatalkan, ganti 10 kali lipat. Apa? Tugas dibatalkan. Ganti 10 kali lipat. Bagaimana kabarnya, tuan rumah? Mengapa kita harus membatalkan tugas secara sukarela? Harus memberi mereka ganti rugi. Kamu belum diam. Kamu tidak punya kata di sini. Sebelum tugas Tianbang berakhir, hanya tersisa 10 detik terakhir. Grup Sihai kita mengguncang Qingzhou. Tidak seperti keluarga Sima. Sangat mudah diajak bicara. Ganti rugi triliunan ini, kita harus memutuskannya. Tugas grup Sihai telah dibatalkan. Ganti 10 kali lipat. Apa? Ini tidak mungkin. Apa yang sedang terjadi? Bahkan grup Sihai juga membatalkan tugas secara sukarela. Grup Changfeng dan Sihai benar-benar lembek. Kesempatan emas ini
Apakah saya akan membiarkan ini terjadi? Tugas Guild Dunia telah dibatalkan. Ganti 10 kali lipat. Bagaimana ini mungkin? Tugas Guosi juga dibatalkan. Kita Guosi juga membatalkan. Tugas King Suhai juga dibatalkan. Ganti 10 kali lipat. Tugas keluarga kita juga dibatalkan. Tugas keluarga kita juga dibatalkan. Bagaimana bisa seperti ini? Keluarga besar 8. Membatalkan tugas kita secara sukarela. Sesuai dengan peraturan. Harus mengganti 10 kali lipat jumlah dari kelompok Chang Sui. Siapa yang memiliki kekuatan ini? Dapat membuat keluarga besar 8 Kingsu mengalah secara kolektif. Apakah benar dia? Bagaimana mungkin? Meskipun dia bukan orang bodoh, juga tidak mungkin dilakukan. Lagi pula, bukan semua keluarga besar 8 mengalah. Selain itu, masih ada kelompok Qiansheng, HMPH, sekelompok sampah. Kelompok Qiansheng saya tidak takut siapapun di Kingsu. Jangan kamu, saya akan. Kegagalan kelompok Qiansheng sudah diusir dari Kingsu. Tugas di papan surga dibatalkan secara otomatis. Ganti rugi 10 kali lipat telah diterima. Apa? Kelompok Qiansheng telah hancur. Tidak mungkin sama sekali. Kelompok Qiansheng diusir dari Kingsu. Tidak mungkin. Kepala keluarga Sima. Apalagi yang bisa terjadi? Tentu saja keluarga Chenmu menghina orang yang seharusnya tidak dihina. Kelompok Qiansheng telah berkuasa di Kingsu selama bertahun-tahun. Orang yang bisa menghancurkan kelompok Qiansheng, kekuatan yang besar, sulit untuk dibayangkan. Bosmu, lihatlah ganti rugi ini. Saya sudah mengirimkannya. Mohon maafkan saya. Kepala keluarga Sima, apa maksud Anda? Anda belum tahu. Sebenarnya ada tokoh besar pernah mengatakan, jika hari ini saya tidak mendapatkannya, maaf Anda, keluarga Sima saya, ini akan menjadi seperti keluarga Chen. Hancur. Apa? Apakah benar dia? Tidak mungkin. Dia butuh 3 tahun untuk sembuh. Apa? Menghancurkan keluarga Chen saja tidak cukup. Harus menghancurkan keluarga Sima juga. Dia sebenarnya siapa? Kepala keluarga Sima, saya maafkan kamu. Anda cepat bangun dulu. Wah, bagus sekali. Hanya bisa Anda beritahu saya. Siapa yang membantu kelompok Chang Sui? Ah, ini dia. Tentu saja keluarga Ye saya. Ketika tahu keluarga Anda dalam kesulitan, saya segera memberitahu ayah saya, memberikan perintah terakhir kepada 8 keluarga besar, untuk membatalkan misi mereka, tidak mematuhi perintah. Hancur. Kelompok Qiansheng adalah contoh terbaik. Ayah benar-benar efisien. Saya hanya ingin meminta bantuan untuk misi kelompok Chang Sui. Menunda selama 2 hari. Tak terduga dia langsung membatalkan. Semua 8 keluarga besar telah dibatalkan. Qian Sui, hadiahku ini, kamu masih suka? Tak heran 8 keluarga besar akan membiarkan perusahaan kita, Chang Sui Group, lepas. Ternyata Ye Sao membantu diam-diam. Di balik Mu Qian Sui, ternyata keluarga Ye, tak terduga kakakku, malah ingin merebut wanita dari Ye Sao. Keluarga Chen, tidak salah memusnahkannya. Kamu Sao, hutang budi ini akan kubalas. Apa katamu? Kita berdua akhirnya akan menjadi keluarga. Mu Qian Sui, selama 3 tahun ini, aku sangat perhatian padamu. Hubungan kita berdua harus maju ke tahap berikutnya. Kamu Sao, aku memiliki tunangan. Tunangan. Kamu bicara tentang orang bodoh ini. Bosmu, selama 3 tahun ini, terus-menerus Ye Sao diam-diam merawat Chang Sui Group. Dia merawatmu seperti itu. Mengapa Anda harus malah memikirkan orang bodoh ini? Apalagi kalian belum menikah. Yu Qian, jangan bicara lagi. Kamu Sao, kamu bekerja untuk grup Chang Sui, melakukan hal-hal ini. Saya sangat berterima kasih. Hanya saja, hal ini, kamu bodoh. Jangan lagi diingatkan. Qian Sui bisa membuat 8 keluarga besar membatalkan. Hanya saya yang memiliki misi di papan surga. Ayo makan permen. Mengatakan apa yang kamu katakan, bodoh. Saya datang ke sini tentu saja melindungi tunangan saya. Tapi jika kamu masih berbicara kasar kepada tunangan saya, bahkan tidak bisa berganti pakaian dengan rapi, apakah kamu pantas untuk melindunginya? Ye Qian, hal-hal yang kamu lakukan, saya sangat berterima kasih.
Kamu punya wibawa seberapa besar? Dengan kata-kata kasar. Jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Apakah kamu ingin bertengkar denganku? Kamu pikirkan baik-baik. 8 keluarga besar. Itu karena menghormati saya. Baru membatalkan misi papan surga. Menghormati kamu. Seberapa besar harga dirimu? Bukan karena menghormati saya. Ataukah karena menghormati bodohmu? Kamu benar. Kamu pikir 8 keluarga besar adalah preman jalanan. Dengan apa kamu membuat mereka mundur? Dengan bodohmu, kamu memohon. Hanya orang bodoh yang bisa mengatakan kata-kata polos seperti itu. Ah, menurutmu, kepala keluarga Sima, bagaimana Anda mengatakan? Meskipun anak ini sangat kuat, tapi di balik keluarga Ye adalah Gubernur Qingzu. Dia mungkin bisa bertarung lagi, tapi di depan gubernur, dia tak ada artinya. Dan bergabung dengan Gubernur Qingzu, maka akan terbebas dari ancamannya. Kamu hanya berbicara omong kosong. Berani melawan keluarga Sima. Aku berkata padamu, 8 keluarga besar tentu saja mempertimbangkan. Wajah besar, baru saja melepaskan Mu Qiansui. Kebohongan sudah terbongkar. Apalagi yang ingin kamu katakan? Sima Changfeng, aku sudah memberimu kesempatan. Jangan banyak bicara. Nakal, apakah kamu tahu? Keluarga Ye adalah keluarga terbesar pertama di Qingzu. Mengendalikan kehidupan ribuan orang. Saya menasihati Anda. Lebih baik menjauh dari Miss Mu Qiansui. Sedikit lebih jauh. Harus tahu bahwa gadis yang disukai oleh Ye Dasao. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Dia hanya semut. Ye Dasao, lihatlah orang ini. Terlalu sombong. Apakah kamu tahu tentang keluarga Ye ini? Mereka adalah langit Qingzu. Astaga, langit. Ada dewa di luar langit. Jika keluargamu Ye benar-benar langit Qingzu, maka aku adalah langit di luar langit. Lin Chang, apakah kamu ingin membunuh Mu Zong? Meskipun sekarang kamu tidak bodoh, bagaimana kamu bisa membantu Mu Zong? Apakah kamu mengerti? Hanya Ye Sao yang cocok dengan Mu Zong. Diam, Yu Qian. Jangan bicara seperti itu. Saya tidak ingin mendengarnya lagi dari mulutmu. Saya melakukan ini demi kebaikanmu, Mu Zong. Jika bukan karena saya, Qiansui, perusahaan Changsui sudah dibagi oleh 8 keluarga besar. Apakah kamu masih punya kesempatan untuk berbicara di sini? Kamu Sao. Kamu berhutang pada perusahaan Changsui. Saya akan membalas budi, tapi saya tidak akan menikah denganmu. Mu Qiansui, jangan malu-malu. Saya bisa menyelamatkan perusahaan Changsui. Mu Qiansui, kamu, wanita ini, aku telah mengejarmu selama 3 tahun. Dan akhirnya kamu masih menyukai orang bodoh ini. Jika kamu masih tidak tahu malu, jangan salahkan saya jika saya kejam. Jadi aku juga tak keberatan. Usir keluarga Ye dari Qingzu. Nak, kamu tahu sedang berbicara dengan siapa? Apakah kamu perlu tahu? Kamu tidak perlu tahu. Saya juga bisa memberitahumu dengan jujur. Di Qingzu, keluarga Ye adalah segalanya. Melawan keluarga Ye sama dengan melawan takdir. Itu sama dengan melawan langit. Mereka yang menentang takkan selamat. Benar. Mereka yang menentang takkan selamat. Mati. Lihatlah akibatnya jika melawan keluarga Ye. Inilah akhirnya. Sampaikan perintah ini. Mulai sekarang di Qingzu, tidak ada tempat bagi sampah ini lagi. Kita pergi. Pergi kemana? Mu Qiansui, aku berkata padamu, kamu harus menikah hari ini. Jika kamu tidak menikah, kamu tetap harus menikah. Atau kalian bisa mencoba menantang takdir di Qingzu. Bahkan jika kalian keluarga Ye benar-benar takdir Qingzu, aku juga bisa membuatnya berubah. Apalagi kalian bukan. Ternyata dia bukan hanya bodoh, masih bermimpi tinggi ya. Ayah saya adalah tokoh penting di Qingzu, mengendalikan urusan bisnis. Ibuku bahkan adalah inspektur patroli Qingzu. Di Qingzu, selain gubernur, ini adalah keluarga Ye yang terbesar. Kamu pikir kamu siapa? Layak membuat Qingzu berubah. Patahkan lengannya, biar dia tahu akibatnya jika melawan saya. Ya, berhenti. Aku ingin melihat siapa yang berani. Mata anjing tidak melihat mutiara. Saya pikir cuaca di Qingzu akan berubah. Tuan Lin, aku bilang kamu bodoh. Keberuntunganmu benar-benar tidak sedikit. Selain Mu Qiansui, ada wanita cantik yang membantumu. Lin Changmu telah merawatmu selama 3 tahun. Begitu sembuh, kamu langsung mencari wanita lain. Apakah kamu pantas pada Lin Changmu? Aku bilang, Nyonya Qiansui, apakah Anda tidak melihatnya? Kami, Tuan Muda Ye, terhadap Anda.
Tapi itu adalah cinta tulus. Anda malah memilih seseorang seperti itu. Pemuda bodoh yang tidak konsisten. Saya khawatir mustahil mengubah orang lain. Tidak mungkin memilih begitu kan? Aku menyukai siapa? Belum saatnya kalian ikut campur. Jika begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Hari ini, grup Chang Sui dan orang bodoh ini, aku ingin melihat mereka menghilang bersama. Kalau kamu, gadis kecil, kamu mengikuti orang bodoh ini, lebih baik ikut aku. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kamu pikir kamu siapa? Layak berada di depan Lin, bicara besar. Kamu tahu tidak, ucapanmu hari ini cukup untuk membuat keluarga Ye hancur. Dia bilang keluarga Ye akan hancur. Aku ingin melihat kamu dan orang bodoh ini. Bagaimana membuat keluarga Ye hancur? Nah, kamu lihat saja. Dia Qi Ubay, datang ke grup Chang Sui dalam 10 menit. Grup Chang Sui, ya, aku butuh penjelasan darimu. Siapkan mobil, kita pergi ke grup Chang Sui. Apa? Gubernur Qingzhou. Apakah pertemuan gubernur hari ini dibatalkan? Sudah dibatalkan. Tidak ada masalah. Lebih penting dari urusan Pangeran Yanbing. Cepat. Kamu Zentian, kamu punya 3 menit. Cepat ke grup Chang Sui. Anak baikmu itu hampir menusuk langit. Apakah dia benar-benar mengenal Tuan Gubernur? Aduh, kenapa kamu takut? Meskipun dia benar-benar mengenal Tuan Gubernur, dia bisa ditelepon. Apakah ini bicara dengan Tuan Gubernur? Aku melihat wanita ini sebenarnya sedang berakting. Menelepon palsu saja sudah cukup. Berani memanggil nama Tuan Gubernur langsung. Kamu dan orang bodoh ini harus. Ibu, ada 2 hal kacau ini. Berani bersikap tidak sopan kepada Tuan Gubernur. Bahkan mengklaim akan menghancurkan keluarga Ye saya. Yang paling penting adalah, mereka berani mengganggu saya. Kamu harus datang. Kamu segera kirim orang. Tangkap mereka dan bawa ke penjara. Dengar tidak? Kamu sudah selesai. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu benar-benar bodoh. Berani melanggar secara bersamaan. Tuan Muda Ye dan Gubernur. Aku pikir kali ini kamu akan menggunakan 10 nyawa. Tidak cukup untuk mati. Kamu lebih baik khawatir tentang dirimu sendiri dulu. Dirimu sendiri. Tunggu sampai He Qiubai datang. Kita akan menyelesaikan hutang lama dan dendam baru bersama-sama. Lin Chang, bosmu, telah merawatmu dengan penuh perhatian. Sekarang malah membuatnya tersinggung. Para tokoh besar ini, apakah kau tahu betapa berpengaruhnya mereka? Kau telah membuat mereka tersinggung. Seberapa besar pengaruh mereka? Orang-orang yang berpikiran sempit, berani tidak menghormati Tuan Lin. Ini hanya sekali. Jika masih ada kesempatan berikutnya, meskipun kau adalah Nyonya Qian Sui, orang-orang di sekitar saya, jangan salahkan saya jika saya tidak berbelas kasihan padamu. Rubah licik, kau berani mendorongku. Yu Qian, jika kau berbicara seperti itu kepada Lin Chang lagi, bahkan grup Chang Sui tidak akan membiarkanmu, juga tidak bisa menampungmu. Bosmu, kesetiaanmu pada Qian Sui patut diacungi jempol. Sayangnya, pandanganmu terlalu sempit. Para bos yang kau anggap begitu berharga, tidak berharga di mataku. Kau badut yang melompat-lompat ini, hari ini benar-benar membuatku menonton pertunjukan yang menarik. Di belakangku, merupakan tiang penyangga bisnis di Qingzhou, adalah sosok penting di Dacia. Mereka cukup menggerakkan kaki. Seluruh Qingzhou akan gemetar. Kamu orang ini benar-benar mengatakan mereka tidak berharga. Benar, maksudnya mereka tidak berharga. Baiklah, aku suka padamu. Sikap keras mulut bebek mati ini. Aku ingin melihat orang sombong seperti kamu masuk penjara langit dan menerima siksaan. Masih bisa bertahan keras seperti ini. Kalian masih ingin melakukan hukuman sendiri. Takut. Aku pikir kamu tidak akan takut melakukan hukuman sendiri sembarangan. Menurut hukum harus dihukum mati. Tidak terduga hanya dalam 3 tahun. Qingzhou benar-benar kacau seperti ini. Setelah hari ini, Xiao Yu, saya akan merapikan Qingzhou. Bawahan mengerti. Merapikan Qingzhou. Anak ini cukup pandai.